Dinamika sosial pada masa era Kerajaan Galuh. Berdasarkan uraian Bemalem, kehidupan di luar kehidupan agraris tidak berlangsung di wilayah kekuasaan kedua kerajaan tersebut. Sementara itu, sumber lokal pun cukup banyak membicarakan tatanan kehidupan pekerjaan di Tatar Sunda. Di antaranya adalah naskah Sang Hyang Siksa Kandangan Kasihan, sebuah naskah kuno dari abad ke-17 Masehi. Naskah ini telah ditelaah oleh Saleh Dinasmita, terutama mengenai berbagai profesi yang dilakukan oleh masyarakat Sunda pada masa lampau. Di antaranya yaitu pangalasan, paladang, penyadap, penyawah, menangkap ikan, juru selam, dan lain-lain. Naskah kuno lain yang sejalan dengan pembicaraan berbagai profesi masyarakat Kerajaan Sunda dapat juga dilihat dalam naskah Carita Parahyangan. Dalam naskah ini terutama dijumpai istilah-istilah yang menunjukkan 5 pekerjaan dari Eman Pancak Kausika, yaitu Sang Mangkukunan, Sang Karungkalah, Sang Katumaralah, Sang Sandang Gerba, dan Sang Peretikan Dayu. Sebagaimana tercermin pada kutipan berikut, Sang Mangkuhan nginjen maneh pangakuma, Sang Karungkalah nyieun maneh pang, Sang Katung Maralah nyieun maneh pancadap, Sang Sadang Gerba nyieun maneh padagang. Yang artinya Sang Mangukuhan menjadi tukang nahuma, peladang, Sang Karungkalah menjadi tukang berburu, Sang Katung Maralah menjadi tukang sadap, pembuat gula merah dari Nirau, Sang Kander Gerba menjadi pedagang. Khusus terkait dengan perdagangan, kiranya dapat dipastikan bahwa roda perekonomian ini didukung oleh kemaritiman. Petunjuk ke arah itu ditemukan dalam beberapa naskah kuno, yaitu penyebutan adanya anggota kerajaan yang menjadi pangurang dasar salang merak. Terjemahan tugas dari pejabat tersebut jelas sekali berkenaan dengan kemaritiman, yakni pemungut pajak di pelabuhan Purwonegoro dan Noto Susanto 2009. Dalam hal ini pengertian kemaritiman yang digunakan dalam uraian ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pelayaran, perdagangan, baik melalui jalur sungai maupun jalur laut. Wan Iram 2019 menyebutkan bahwa aktivitas kemaritiman Kerajaan Sunda tidak hanya bersifat perdagangan dan pelayaran lokal, tetapi sudah tergolong sebagai perdagangan regional, interinsuler, dan internasional. Sudah barang tentu fakta sejarah itu didukung oleh bukti-bukti yang menyatakan keberadaan 6 kota pelabuhan yang dimiliki oleh Kerajaan Sunda. Masyarakat Tatar Sunda yang tinggal di pesisir pantai utara Jawa bagian barat melakukan perdagangan dengan masyarakat pedalaman sebagai bentuk perdagangan insuler. Dalam pada itu masyarakat pesisir tersebut juga melakukan hubungan dagang dengan masyarakat luar Tatar Sunda, baik dengan pedagang Nusantara maupun pedagang asing sebagai bentuk perdagangan intersuler. Dengan demikian, tidak mengherankan jika kapal-kapal niaga luar negeri banyak melakukan aktivitas perdagangan di pelabuhan-pelabuhan Kerajaan Sunda. Setidaknya ada 2 sumber asing yang cukup signifikan, yaitu De Barros dan Tome Pires, yang menyebutkan bahwa Kerajaan Sunda memiliki pelabuhan-pelabuhan yang mendukung kemaritimannya.
Kendati pun disebut dengan nama-nama sedikit berbeda, namun keenam pelabuhan tersebut dapat dikenali sebagai: 1. Pelabuhan Banten, 2. Pelabuhan Cipontang, 3. Pelabuhan Cigede, 4. Pelabuhan Tangerang, 5. Pelabuhan Sunda Kelapa, dan 6. Pelabuhan Cimanuk. Selain itu, Kerajaan Sunda tercatat pula memiliki wilayah-wilayah otonom yang diperintah oleh Raja Kecil, namun tunduk di bawah pemerintahan Kerajaan Sunda, antara lain: 1. Cirebon Larang, 2. Cirebon Girang, 3. Sindang Barang, 4. Sukapura, 5. Kidang Lamotan, 6. Galuh, 7. Astuna Larang, 8. Tajek Nasing, 9. Sumedang Larang, 10. Ujung Ubara, 11. Ajong Kidul, 12. Kumaning Gading, 13. Pancakaki, 14. Tanjung Singguru, 15. Kalap, 16. Banten Girang, 17. Pulau Sari, 18. Ujung Kulon. Tentu saja dengan adanya keenam pelabuhan sebagaimana telah disebutkan dan adanya tatanan masyarakat baik di pedalaman, wilayah bawahan masyarakat pesisir, dan dagang asing di wilayah Tatar Sunda, maka dipastikan pula terdapat jaringan sarana dan prasarana perdagangan. Pertama, tentu terdapat jaringan pedalaman, yaitu jalur yang menghubungkan wilayah pedalaman sampai ibu kota, dan kedua, jalur ibu kota ke pesisir pantai atau pelabuhan. Kedua jalur tersebut sesuai geomorfologi Tatar Sunda bisa dipastikan menggunakan sungai dan berhenti pada lokasi-lokasi tertentu karena terhalang jeram atau gangguan alam lainnya. Dari titik ini, kemudian perjalanan mungkin dilanjutkan dengan menggunakan alat transportasi darat seperti gerobak atau kereta kuda. Di tempat-tempat pergantian moda itu kemudian tumbuh pemukiman dan tempat bongkar muat seperti misalnya Rumpin dan Ciampea di tepi sungai Cisadane, Muara Brebes di tepi sungai Ciliwung, dan Cikau di tepi sungai Citarum. Lebih jauh, jaringan tersebut diduga terdiri dari dua jalur. Jalur pertama, jalan yang menuju ke timur, dimulai dari Pakuan Pajajaran, Cilengsi, Cibarusa, Desa Warung Gede, Tanjung Pura, Cikau, Purwakarta, Karangsambung di tepi sungai Cimanuk. Dari Karangsambung menuju Cirebon, Kuningan, Sindang Kasih, Talaga, berakhir di Kawali. Jalur kedua adalah jalan ke arah barat, bermula dari Pakuan Pajajaran menuju Stasinga, Rangkas Bitung, Serang, dan berakhir di Banten. Selain itu, terdapat jalan darat lainnya dari Pakuan Pajajaran, Ciampea, dan Rum. Pelabuhan Cimanuk merupakan pelabuhan ke-6 dari Kerajaan Sunda yang berada di Sungai Cimanuk, salah satu sungai terlebar dan terpanjang di bagian timur wilayah kekuasaan Kerajaan Sunda yang bermuara ke Laut Jawa. Di tempat ini, junjung tidak bisa merapat atau berlabuh kecuali di lepas pantai. Pelabuhan Cimanuk memiliki sebuah kota besar dan indah. Para kapten dan penguasa di pelabuhan ini merupakan tokoh-tokoh penting yang ditakuti dan dipatuhi oleh masyarakat dalam hal perdagangan. Mereka dikenal sebagai orang yang baik dan jujur. Sebagai para pemburu lihai, mereka memiliki kuda-kuda perang yang awet dengan baik. Mereka juga dikenal sebagai orang yang selalu bersaing dengan orang Jawa. Demikian pula sebaliknya, sehingga orang Sunda dan Jawa tidak berteman.
tetapi juga tidak bermusuhan. Hubungan mereka hanya sebatas perdagangan. Jika bertemu di lautan sebagai bajak laut, pihak yang merasa lebih kuat akan melakukan penyerangan terlebih dahulu. Di pelabuhan ini juga terdapat orang-orang Moor yang dipanggil licik, sehingga hanya sedikit di antara mereka yang tinggal di sana sebagai utusan pedagang. Sebagian besar dari orang-orang Moor ini tidak diizinkan masuk oleh penguasa pelabuhan Cimanuk. Sejauh ini komoditas unggulan yang dipasok dari kerajaan Sunda adalah lada berkualitas tinggi, dan sebagai pelabuhan yang disinggahi oleh pedagang mancanegara, para pedagang Tatar Sunda juga menyediakan komoditas lain yang ditengarai didatangkan dari jalur impor, di antara air mawar dan akar wangi, biji-bijian, dan tenaga kerja, pria maupun wanita. Perjalanan untuk membawa para budak ini dari Kepulauan Maladewa ke pelabuhan kerajaan Sunda sekitar 6 atau 7 hari. Selain para budak tersebut, ada juga para budak yang berasal dari orang-orang lokal. Hasil alam yang dihasilkan kerajaan Sunda dan dijual ke daerah lain, di antaranya adalah merica, cabai Jawa, buah asam, beras, anggur, dan buah-buahan, sayur mayur dan daging, serta babi, kambing, domba, dan sapi yang jumlahnya sangat banyak. Barang hasil buatan orang Sunda yang diperjualbelikan adalah berbagai kain khas yang sering dikirimkan ke Malaka maupun yang dibawa di luar, seperti dari Kepulauan Maladewa. Pelabuhan Cimanuk merupakan pelabuhan yang sedikit berbeda dengan pelabuhan kerajaan Sunda lainnya. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan sungai yang menjadi titik kumpul komoditas perdagangan dari pedalaman Tatar Sunda yang diangkut melalui jalur Sungai Cimanuk, dan dari luar Tatar Sunda yang diangkut melalui jalur Jawa. Letak pelabuhan Cimanuk yang berada di Sungai Cimanuk tersebut memberi kelebihan dan kekurangan tersendiri. Sungai yang agak jauh ke dalam merupakan tempat paling baik yang berlabuh, meskipun ukuran lebar sungai menjadi batasan dalam perkembangan pelabuhan. Dengan demikian, rekonstruksi jalur perdagangan yang berlangsung di pelabuhan Cimanuk adalah para pedagang mengumpulkan seluruh komoditas perdagangan yang datang dari pedalaman Tatar Sunda. Bagian barat yang diangkut menggunakan perahu melalui Sungai Cimanuk menuju ke pelabuhan Cimanuk, kemudian dikirimkan ke luar Tatar Sunda. Demikian sebaliknya, dari luar Tatar Sunda, seluruh komoditas yang didatangkan diturunkan di pelabuhan Cimanuk, lalu diangkut menggunakan perahu menuju pedalaman setelah transaksi diselesaikan terlebih dahulu. Suatu hal yang perlu diketahui adalah lokasi pelabuhan Cimanuk pada saat pelabuhan itu berfungsi sebagai pelabuhan kerajaan Galuh dan Sunda. Dalam berita terkuak, Sungai Cimanuk dikenal sebagai Sungai Cikamo atau Cenam, yang disebut-sebut sebagai sungai pemisah antara wilayah Sunda dengan Jawa. Berita tersebut didapatkan dari Sun Peng Ayang Sung, Angin Baik sebagai pendamping, yang ditulis oleh penulis bangsa Cina pada 1430, yang menyebutkan sebuah tanjung bernama Chao Chang Wan. Beberapa kali mengatakan Chao Chang Wan merupakan lafal Cina dari kata Tanjung Indramayu, sebuah tempat di muara Sungai Cimanuk. Menurut Babat Dermayu, nama Indramayu terkait erat dengan cerita Wiralodra. Meneliti arkeolog di beberapa tempat di wilayah Indramayu yang diduga merupakan pelabuhan Cimanuk pada masa lalu menemukan beberapa lokasi berdasarkan toponimi seperti
terkait dengan nama daerah di sekitar pelabuhan tersebut. Pertama, toponimi Pabean Tir. Lokasi ini berada di wilayah Kecamatan Sekan, terletak pada koordinat 06 derajat 17,36,93 LS dan 108 derajat 19,20,60 bujur timur. Desa Pabean Tir berada di sekitar bekas muara aliran Sungai Cimanuk di Laut Jawa, bagian paling utara Kabupaten Indramayu.